Alhamdulillah. Bagaimana tadi malam, sudah bisa tidur dengan nyenyak? Susah. Nyenyak? Bisa tidur dengan nyenyak? Oke. Kalau niat hadir haul, sudah niatkan yang baik saja. Perencanaan boleh, persiapan boleh, tetapi tidak perlu memaksakan diri. Insya Allah niat baik kita kepada sahibul haul, beliau yang nanti menolong dan memberikan tempat untuk kita. Amin Allahumma. Beliau juga tidak kondisi kesehatannya sedang harus dijaga ya. Jadi kita sudah berusaha kontak dengan sekretaris katibnya, juga dengan putra beliau, mulai jam 2 ba'da zuhur, kemudian sampai asar, kemudian juga nekat kita datang ba'dal asar sore ke tempat beliau, tapi kemudian juga beliau ternyata memang tidak open house, tidak berjumpa dengan siapapun, hingga praktis sampai maghrib kita tidak bisa berjumpa dengan Habib Syekh. Begitu pula dengan Habib Noval. Habib Noval juga kami di dalam menggali informasi, dan beliau memang beristirahat. Jadi walaupun di masjid dan di luaran sudah padat dengan jamaah, beliau juga tetap tidak keluar untuk taklim, tapi beristirahat. Dua hal ini di luar kemampuan kami panitia pelaksana, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi mohon dimaafkan ya Bu. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna وحده على كل نية صالحة، على نية الحاضرين ونية الحاضرات من نياتهم الصالحة من خيرات الدنيا والآخرة، وببركة صاحب الحول صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وولده الحبيب علوي الحبشي، وولده الحبيب أنيس الحبشي، ذرية أجمعين وآل بيت رسول الله أجمعين، ومشايخنا علمائنا أساتذتنا، أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية، وأن الله يقضي حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة، حاجة الدنيا بالرضا والميسرة، وحاجة الآخرة بالمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. Masuk kau apa ini? Ini pohon pesan. Ini adalah seekor jaran. Jaranan. Timar. Pak Jaran, ayo jalanan ya. Nanti diagerakan Pak Jaran.
Ini guys, wajib untuk kalian beli air celupan dari rambut Rasulullah SAW. Harganya cukup Rp10.000 saja. Hadirat rahimakumullah, Al-Mukarram Habib Taufik dengan Al-Mukarram para kiai, para sesepuh, para asatidz wal ustadzah yang semoga dalam kesempatan kali ini senantiasa diberikan umur yang panjang oleh Allah, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dan kita semua dimudahkan berangkat ziarah baginda Rasulullah yang tahun berkali-kali bersama dengan orang yang dicintai. Allah pilih kita dapat memandang wajah beliau di dunia sampai nanti bersamanya di dalam surga. Semoga kita termasuk orang yang dimudahkan dalam rezekinya. Ya, yang belum punya jodoh dimudahkan. Yang punya hutang dilunasi hutang. Yang sudah berkeluarga diberikan anugerah anak keturunan saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang kami ucapkan kepada para pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah adalah tamunya baginda Rasulullah. Kenapa? Karena kedatangan antum sendiri digerakkan oleh Allah karena ada rasa cinta di dalam hatinya. Cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberikan harapan kepada kita semoga cinta ini menjadikan sebab Allah kumpulkan kita bersama di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sedang berdiri di antara dua gedung galeri. Galeri 1 di sebelah kiri saya dan galeri 2 di sebelah kanan saya. Karena pada saat kesempatan kali ini kita akan berkeliling di galeri 1 yang di dalamnya menyimpan berbagai macam jenis artefak yang langsung berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta artefak sejarah di dalam Islam, peninggalan para tabi'in, memberikan harapan semoga Allah pilih kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk artefak yang ada di galeri 1 akan kami jelaskan. Namun kita akan membuat suatu maulid, harapannya Allah kita bila kita oleh Allah bagi kita semua untuk dapat memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan foto bersama di depan replika rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya kita semua Allah mudahkan berangkat Mekah Madinah ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu. Silakan semua para sesepuhnya, ustaz-ustaznya di depan, silakan. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat inayah nikmat yang tak kunjung henti dan tak kunjung putus, wabil khusus nikmatul Islam wa nikmatul iman wa kafabiha min ni'am. Oke, Ibu Bapak, hadirin hadirat, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia di petang hari ini menjelang maghrib selesai rangkaian maulid di Haul Solo Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita sudah hadir haul beliau, kita sudah hadir maulid terakhir, dan sekarang kita berziarah ke Museum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rangkaian mata rantai emas yang tidak Allah berikan rezeki ini kepada setiap orang.
Pertama, syukuri. Pertama, syukuri. Tanda bersyukur kepada Allah Anda adalah Anda tidak berkeluh kesah dengan apapun yang terjadi. Allah bisa membuat kita langsung senang, bahagia, semuanya sempurna. Allah bisa. Tetapi dengan sengaja Allah Ta'ala berikan hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak sempurna, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, karena Allah hanya ingin tahu respon kita ketika tidak enak itu bagaimana. Kalau nikmat dan enak, semua bisa berkata Alhamdulillah. Tapi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang terasa pahit, yang tidak enak, responnya bagaimana sih? Allah hanya sedang menguji respon kita terhadap kehidupan. Saya mengajak apapun yang sudah kita lewati, apapun yang akan terjadi, terimalah dengan hati yang lapang, lisan mengucapkan Alhamdulillah. Dikasih panas, Alhamdulillah. Berdesak-desakan, Alhamdulillah. Motor kena becek, Alhamdulillah. AC-nya kurang adem, Alhamdulillah. Seharian tidak bisa mandi, Alhamdulillah. Untung bisa mandi jadi bisa ya. Anugerah terindah adalah bisa mandi sore hari ini. Alhamdulillah. Apapun yang terjadi katakan Alhamdulillah, karena Allah hanya sedang menguji kita bagaimana respon kita. Yang kedua, mari kita membaca salawat Maulid Nabi secara singkat. Nah, maulid kita baca adalah Maulid Simtudullah karya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita baca bil barakah dan secara singkat. Mohon semuanya hadir dengan benar, dengan khusyuk. Baru saja kita melewati haul beliau, maka sekarang adalah kita membaca sendiri. Hadirkan hati sepenuh hati, dan semoga segala yang menjadi niat kita, yang menjadi hajat kita, yang menjadi kebutuhan kita, yang berkaitan dengan kehidupan kita, semua Allah berikan ijabah wal qabul. Allah berikan keberkahan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melalui Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Fatihah ila Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin salawatullah alaihi wa alaihim ajma'in, thumma ila sahibil maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi wa Al-Habib waladuh Al-Habib Ali Al-Habsyi wa Habib Anis Al-Habsyi wa li jami'i sadati Ali Abi Alawi wa muassis hadha al-ma'had Ma'had al-Fath al-Mubarak كرم السلام ومشايخنا علمائنا أساتذتنا أن الله سبحانه وتعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يقضي حاجاتنا وحاجاتكم، نياتنا ونياتكم من حوائج الدنيا والآخرة، حاجة الدنيا بالرضا والميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم bersama-sama بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. صاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد، يا رب صل على الكون أشراق. يا رب
صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعجب. السلام عليك يا مسكين وطيبي. السلام عليك يا مسكين وطيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك سيدنا الأنبياء. السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك سيدنا الأنبياء. السلام عليك أتقى الأزكياء.
وسلم وبارك عليه Ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, maka jari jemari mereka teriris-iris dengan tanpa sengaja karena saking tampannya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Tetapi berbeda dengan para sahabat, berbeda dengan para sahabiyah ketika memandang wajah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jari jemari mereka yang teriris-iris dengan tanpa sengaja, hati mereka siap dicincang-cincang demi baginda Rasulullah, tubuh mereka siap dicincang-cincang demi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sama-sama membaca Maulid, yang mana harapan kita ini kita dilihat langsung oleh baginda Rasulullah. Amin. Di dalam hadis disebutkan tu'radu alayya a'malu ummati, dalam riwayat yang lain uridat alayya a'malu ummati, yang artinya amalan-amalan umatku, kata baginda Nabi, ditampakkan oleh Allah di hadapan saya. Maka hadirin, rasakan sekarang kita ini sedang dipandang oleh baginda Rasulullah. Rasakan beliau tersenyum melihat kita. Rasakan kita, Allah mudahkan semoga memandang wajah beliau di dunia sampai kelak di surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berkunjung ke galeri ini akan mengalami pengalaman rohani. Semuanya tergantung tingkatan cintanya masing-masing kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa tinggi cintanya kepada baginda Nabi, seberapa berat rindunya kepada baginda Nabi, semakin kuat kesan rohani yang akan didapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan masuk ke dalam ruangan yang sangat spesial yang ada di galeri ini. Ruangan ini saking spesialnya, mohon maaf, tidak boleh foto, tidak boleh video. Ketika kita sudah keluar lewat pintu sebelah sana, nanti silakan boleh foto, boleh video. Mengapa dibedakan antara yang di dalam dengan yang di luar? Ruangan yang di dalam kami namakan sebagai ruangan Raudhah. Harapan kita semoga Allah pilih kita masuk Raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi. Apa itu Raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman daripada taman-taman surga. Nanti Habib bentar lagi akan masuk ke Raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Jangan lupa doakan jamaahnya Habib ya. Doakan keluarga jamaah ya taman-taman surga ini semoga segera berangkat ke sana. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Maha Kuasa mengeluarkan sapi dari dalam batu. Allah juga kuasa memberangkatkan kita walaupun gak ada uang sepeser pun untuk berangkat Makkah Madinah ziarah baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk saat ini akan saya jelaskan apa yang ada di galeri, baik yang di luar dan baik yang ada di dalam. Karena setelah saya jelaskan, kita akan langsung bertabaruk untuk memegang bahkan mencium beberapa peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dengan memegang, dengan menciumnya, Allah haramkan kita dari api neraka. Allah pilih kita minum air telaga Kautsar melalui tangan baginda Rasulullah. Allah pilih kita bersamanya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tetap di posisinya masing-masing. Hanya tengokkan kepalanya di bagian belakang sana. Di sana ada kiswah khusus penutup pintu Ka'bah. Itu kami dapatkan dari Mekah bersertifikat tahun 2004 Masehi. Yang di sampingnya itu adalah kiswah khusus penutup pintu Ka'bah bersertifikat kami dapatkan dari Arab Saudi di zaman Daulah Utsmani. Riwayatnya kiswah-kiswah tersebut tiap tahun diganti pemerintah Arab Saudi. Semoga yang belum memegang dan menciumnya nanti boleh memegang dan menciumnya. Allah pilih kita segera berangkat ke sana. Amin. Kemudian yang sedang berdiri di antara bapak yang ada 3 orang di sebelah sana, kita punya koleksi daripada satu paket busur panah. Busur panah itu diduga kuat miliknya baginda Nabi yang beliau berikan kepada sahabatnya bernama Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala. Bapak Ibu hadirin, termasuk sifat mulianya baginda Nabi itu adalah sifat dermawan. Ini bahasa Jawanya lumo, maksud gitu. Lumo apa loman? Kalau kita bahasa kitabnya lumo, biasanya ngaten. Iya. Termasuk judnya baginda Nabi itu dermawan. Di antara yang diceritakan kapan beliau memiliki sesuatu, dilihat oleh sahabatnya dengan pandangan suka, langsung baginda Nabi paham dan memberikannya. Contohnya Habib, misalnya kok bagus banget ya Habib. Nah kalau sahabat seperti itu, Rasulullah langsung dikasih. Nah kalau Habib pura-pura nggak tahu, nanti bentar lagi langsung dikasih. Nah itu diantara sifat mulianya baginda Nabi. Maka barang-barang yang dimiliki baginda Nabi hampir banyak dihadiahkan kepada para sahabat.
Ya, tapi jangan kita dibawa jangan tomak kepada makhluk. Ya, nggak boleh. Ya, orang yang berhadap kepada makhluk nanti akan mendapatkan dua minimalnya. Yang pertama kekecewaan, jelas kecewa kalau nggak dikasih. Yang kedua nanti diungkit-ungkit, kamu kan sudah saya kasih kemarin. Nah, itu ya. Kemudian di sampingnya lagi, ini menunjukkan busur panah ini, busur panahnya baginda Nabi para sahabat menunjukkan kekuatan baginda Nabi para sahabat. Hadirin, kalau hadirin pernah mendengar cerita daripada perang Uhud, ada seorang sahabat di dalam tubuhnya 70 anak panah bersarang di bagian badannya. Coba bayangkan, anak panahnya gede yang akan kita lihat itu. 70 anak panah bersarang di tubuhnya sahabat. Ini menunjukkan apa? Kasih sayang beliau kepada baginda Rasulullah SAW. Di sampingnya nanti kita melihat, iya, kita akan semuanya akan mendekat setiap item yang ada di sini. Cuma hanya menjelaskan saja. Di situ ada dua buah pedang. Pedang yang di atas itu diduga kuat milik Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, salah satu cucu tercintanya baginda Rasulullah. Kami dapatkan dari Yaman, beratnya 4,2 kg. Pedang yang di bawahnya itu diduga kuat milik Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Siapa julukan beliau diantaranya? Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang selalu terhunus, beratnya 5,5 kg. Nah, sarung pedangnya terbuat dari kulit kambing dan terbuat dari kulit unta. Hadirin yang dimuliakan Allah, semua pedang yang ada di ujung itu memiliki dua mata, ujungnya terbelah dua. Ternyata di antara fungsinya mematahkan pedang musuh, melemparkan pedang musuh. Yang ketiga, yang paling terpenting, yaitu mencabik-cabik perut musuh. Ketika ditusuk, diputar, langsung jadi sundel bolong. Nah, nggak ada ceritanya mampir ke rumah sakit langsung masuk ke akhirat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Sayyidina Khalid setiap kali berperang tidak pernah kalah. Ada yang tahu kenapa kok Sayyidina Khalid setiap kali berperang tidak pernah kalah? Ada yang tahu? Ternyata rambutnya, iya, baginda Rasulullah menyimpan rambut baginda Nabi di dalam topi besi beliau. Sayyidina Khalid menyimpan rambutnya baginda Rasulullah di dalam topi besi beliau. Makna yang bisa dipahami, bekasnya orang soleh itu ada barokahnya. Nanti kalau Habib minum jangan rebutan, saya dulu tapi ya. Nah, biasanya kalau rebutan itu dalam rangka mencari berkah. Yang repot itu masih dulu langsung diminta. Nah, itu dulunya nggak ada ya. Sendalnya Habib pengen tabarukan diambil, nggak bisa. Beda lagi. Iya, cobanya Habib bertaruh di gantungan baju ketika di kamar mandi di panggung kamar mandi tempat wudhu diambil, barokah tabaruknya. Itu nolong namanya. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan melihat di situ ada sorban perang yang terpasang di sebuah topi besi. Itu diduga kuat milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kami dapatkan dari Syria, terpasang di sebuah topi besi. Diduga kuat beliau pakai ketika perang Badar. Ada yang tahu perang Badar terjadi tahun berapa? Tahun berapa? Kalau nanti BTS hafal orang-orangnya siapa aja. Terus apalagi? Iya, tahun kedua Hijriyah. Jumlah kaum muslimin berapa? 313. Iya, 313 ashabul badar melawan 1000 orang kafir. Diduga kuat beliau pakai ketika perang tersebut. Sayyidina Ali ini selain ulamanya para sahabat, beliau bersabda, "Ana Madinatul Alim wa Aliyun babuha," atau kama ja'al hadis. Saya ini kotanya ilmu, kata baginda Nabi, sedangkan Ali adalah pintunya. Ternyata beliau juga pendekannya para sahabat. Al-mu'minul qawi, gimana lanjutannya? Seorang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Maka jangan jadi orang tuh, bahasa kita nih ingi-ingi kalau bahasa santri itu, ataupun santri kacangan. Iya, kita punya semboyan di dalam dunia santri. Musuh tidak dicari, ketemu musuh jangan lari. Nah, itu semboyannya kami. Iya, tapi jangan sombong, ada uduk kalau bahasa Cirebonnya, tawadu. Tetapi ketika jumpa musuh 100 orang lawan, oke, maju. Kalau nggak berani lari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali ini ternyata juga pendekarnya para sahabat. Termasuk buktinya ketika perang Badar. Dia membawa pedang Zulfaqar, mematahkan tubuh menjatuhkan musuhnya dalam waktu sekejap. Beliau juga di antara ceritanya saking hebatnya ketika berperang naik kuda. Di Temboro ada kuda tingginya 180, tinggi punggungnya. Iya. Termasuk Kiai punya kuda dari Jerman, itu punggungnya itu 180. Jadi kalau naik tuh harus pakai banci, nggak bisa langsung pakai pelana pun nggak bisa, langsung pakai banci baru naik ke atas.
Nah, Sayyidina Ali ketika berperang itu, kalau banyak musuh menyerang beliau, beliau bisa memutar badan beliau. Setengah-tengah kuda yang berjalan sedang berperang, ada serbuan anak panah, beliau berputar-putar di perut kuda. Sayyidina Ali. Benteng tranquil ya, kalau benteng musuh seperti kalian tadi Bapak Ibu hadirin lihat ada udkhuluha bisalamin aminin tranquil darussalam, itu kata gerbang tranquil yang beratnya tidak bisa diangkat kecuali 10 orang. Sayyidina Ali memegang dengan satu tangan, jadikan tameng Sayyidina Ali. Nah, ibu-ibu pengen calon menantunya kuat-kuat nih Bu ya. Nanti tandai aja Bu, tandai. Jomblo-jomblo banyak di sini. Iya. Iya. Kemudian sampingnya itu Ibu, itu ada wadah penyimpanan air susu, baik air susu unta ataupun air susu sapi ataupun air susu kambing, halif, perasan susu. Ya, itu dibuat milik Sayyidah Fatimah putrinya baginda Rasulullah. Pelajarannya kalau kita minum susu, rasakan susu ini adalah minuman yang pernah diminum baginda Nabi, pernah diminum para sahabat, sehingga kita ingat kekasih. Minum ingat sang kekasih, menambah rasa cintanya sehingga harapannya bersamanya dalam surga. Dan jangan lupa doa ketika minum susu. Ayo. Masya Allah. Iya. Doa ketika minum susu. Yang putra jangan berpikiran yang aneh-aneh. Iya. Ibu, jangan lupa Ibu. Ya, minum susu doa. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Aja lali nih wayang ngombe susu. Wabil khusus tanggal 1 Muharram gitu. Tanggal 1 Muharram apa tanggal 10 Muharram? 1 Muharram. Oh, cekan alhamdulillah. Itu juga memberikan pelajaran kasih sayang orang tua kepada anak. Ibu sebagai orang tua, bapak sebagai orang tua, kasih hadiah ke anak. Jangan pelit-pelit. Tapi sebagai anak jangan Pak minta hadiah lah Pak. Jangan pelit-pelit enggak. Sikapnya orang tua memberi, sikapnya seorang anak senantiasa adab berakhlak kepada orang tua. Saya yakin anak yang beradab dan berakhlak kepada orang tua nggak usah minta akan dikasih. Lalu sebutan Pak. Yang repot ini nggak tahu adab nih. Ya lu nggak akan kayak ini. Ya. Caranya kalau pengen cair terus dari orang tuanya, akhlak yang baik kepada orang tua. Kemudian yang di samping ini wadah air Zam-Zam diduga kuat milik baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terbuat dari tanah liat yang punya dua khasiat, penetralisir racun dan menjadikan airnya tidak bisa basi. Jadi cerita yang masyhur baginda Nabi wafat itu racun yang ada di makanan pemberian orang Yahudi. Ya, maka air wadah air Zam-Zam ini menetralisir racun. Maka baginda Nabi wafatnya bukan sebab air yang diracuni, tapi makanan yang diracuni. Teknologi zaman sekarang menciptakan wadah punya dua fungsi, anti basi dan anti racun. Ternyata mereka mengikuti daripada wadahnya baginda Rasulullah. Ketika minum Zam-Zam jangan lupa doa. Beliau bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, yang artinya air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Jangan sing jomblo-jomblo ndonga ya Allah bojo sing ayu ya Allah sumallah hai bohai monggo ndonga. Iya. Yang ibu mbak-mbaknya ya Allah banteng koyo Sahrukan. Monggo. Silakan koyo Gus Azmi ya monggo. Ya koyo Habib juga monggo. Iya. Ya Beb. Ya, Ibu Bapak hadirin, ketika minum Zam-Zam jangan lupa doa. Sekarang saya tanya, ya, doa minum air Zam-Zam. Saya di sini nih ceritanya pengen berbagi ilmu yang harapannya nanti hadirin Allah pilih untuk bisa mempraktekannya dan mengamalkannya sehingga saya dapat kiriman pahala. Doa minum air Zam-Zam. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Ada yang hafal doa kita minum air Zam-Zam. Harapannya Allah pilih segera minum Zam-Zam di Mekah Madinah. Iya, ada yang hafal? Iya, Allahumma lakasumtu. Kurang tepat. Allahumma bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ya Allah. Inna nas'aluka. Kami meminta kepadamu. Ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'ah. Dan rezeki yang luas. Wa shifaan. Dan juga obat. Min kulli da'in. Dari segala penyakit. Jika mutan nggih, yang hafal mudah berangkat Mekah Madinah. Dan juga yang belum hafal juga. Ya hadirin yang dimuliakan Allah, penting minum Zam-Zam doa, karena doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Terus ada yang bertanya, minum Zam-Zam bagusnya berdiri apa duduk?
Bapak Ibu hadirin, kami di dalam Pondok Pesantren Al-Fatah membahas mengenai hal ini. Maka kami memberikan jawaban, yaitu tetap minum air zam-zam yang terbaik itu dengan duduk. Berdiri mananya lil jawas untuk kebolehan. Tapi jangan nanti kalau di Mekah Madinah minum air zam-zam jangan duduk. Kenapa? Diinjak orang. Karena banyak orang. Kalau lagi longgar minum dengan duduk. Kalau lagi santai duduk. Tapi kalau kita duduk kok keinjak-injak orang, maka yang terbaik dengan berdiri. Tapi dengan 3 nafas. Kalau beliau kalau minum dengan menggunakan 3 nafas, tidak blek. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga dipilih minuman zam-zam di Mekah Madinah. Nanti Bapak Ibu hadirin, di dekat pintu itu ada air berjam-jam. Iya, kalau Mekah Madinah air zam-zam. Kalau yang di galeri ini airnya berjam-jam. Insya Allah sama ada jam-jamnya, walaupun ada bernya, tapi barokah insya Allah. Iya, zam-zam dengan berjam-jam. Iya, beda di sini. Nah, Bapak Ibu hadirin, di situ ada wadah penyimpanan obat. Ini diduga kuat milik Sayyidah Khadijah, pemberian baginda Rasulullah. Wadah obat milik Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ternyata ketika diteliti, wadah obat ini milik baginda Nabi. Beliau berikan kepada istrinya sebagai bukti kasih sayang suami kepada istrinya. Maka kiai kami pernah memberikan nasihat. Kalau Kiai Bedilal Akrar hafizahullah atau dikenal dengan Gus Ben, beliau pernah bercerita, seorang istri yang terbaik diantaranya adalah seorang istri yang paling jarang minta uang sama suaminya. Setuju. Ibu cocok badan. Tapi ini masih ada penggalan yang belum selesai. Dengarkan biar nggak gagal paham. Begitu juga suami yang paling baik, suami yang paling banyak ngasih uang sama istrinya. Tidak usah minta, langsung dikasih. Yang repotnya sudah dikasih nggak tahu terima kasih. Kok semene kurang. Nang opo iki? Saimu nggak cukup pikiran, nggak cukup ya. Apalagi sekarang ya 3 juta 1 bulan mana cukup ya. Sekarang kalau suaminya itu kaya raya, nanti lagunya merayu Tuhan. Giliran suaminya suaminya miskin, sengsara aku sengsara, nggak begitu. Disyukuri, insyaallah nggih. Ibu kalau sudah dikasih sama bapak, alhamdulillah, matur suwun Kang Mas. Akhirnya ada duit lagi dikasih lagi. Iya. Sudah capek dikasih uang kurang, belanja kan ngopo iki ya, nanti nggak ditambah lagi ya. Maten ya Pak, sering kasih hadiah sama istri, begitu juga istri jangan Pak hadiah Pak, jangan. Nah kemudian hadirin, di sini ada daun pelepah kurma dengan sajadah. Nanti Habib insya Allah akan bersilaturahim ke tempat yang namanya Bi'ru Idzaq. Bi'ru Idzaq adalah mata air Idzaq, tepatnya 100 meter dari Masjid Quba. Di situ ada kebun kurma. Diduga kuat itu adalah tempat penyambutan ahlu Madinah dengan lantunan Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madanillahi. Daun pelepah kurma itu diambil di rumahnya seorang sahabat yang bernama Sayyidina Kulthum radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, disambut dengan penduduk Madinah Quba yang di daerah pinggiran kota Madinah dengan Tala'al badru alaina. Beliau mampir singgah hampir berhari-hari di rumahnya Sayyidina Kulthum. Dan pelepah kurma itu diambil di sisa runtuhan rumah sahabat yang bernama Sayyidina Kulthum. Tepatnya di samping Bi'ru Idzaq, mata air Idzaq, sumur yang pernah digunakan bagi Nabi untuk berwudu, untuk mandi, untuk beristinja, yang barokahnya sampai detik ini sumur itu tidak bisa kering. Nah, nanti kalau datang ke Habib Japri, Habib ini saya ada hadiah sedikit, tapi nanti bawakan air yang pernah diludahi Rasulullah ya. Nah, tapi perwakilan aja, ya. Nanti satu nanti 100 botol jadinya, nanti tekor jadinya, iya, kena bagai overbag. Sampingnya lagi itu ada sajadah yang pernah diletakkan di tempat sholatnya baginda Nabi. Beliau sebelum membangun Masjid Quba, beliau sholat di tempat tersebut. Quba itu masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa. Ketika sampai di Madinah, beliau membangun masjid kurang lebih 14 hari.
Ya, baginda Nabi dengan para sahabat membangun Quran bersama. Setelah itu beliau melanjutkan ke pusat kota Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi. Semoga dipilih berangkat ke sana. Amin. Kemudian ada sebuah tongkat yang diduga kuat. Ini salah satu tongkat yang diduga kuat milik baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya sangat sederhana, tapi hadirin yang dimuliakan Allah, dulu ini galeri ini usianya lebih kurang 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih galeri ini. Ini setiap malam itu kami biasanya menyimpan semua artefak di satu tempat penyimpanan khusus. Ya. Pernah kita lihat tongkat ini jatuh dari tempatnya. Iya, jatuh, loncat dari tempatnya turun ke bawah. Pernah juga dilihat tongkatnya itu berputar dengan sendiri. Padahal kalau digoyang-goyang secara naluri tidak menerima. Maka disampaikan kepada kiai kami, beliau menyimpulkan mungkin itu kalangan jin yang pengen memegang langsung tongkat baginda Rasulullah. Jadi yang hadir ke sini nih, di antara ibu bapak nih ada yang jadi golongan jin nih. Kalau percaya lihat kanan kirinya. Nah, ini kelihatan nggak? Ini jin tua ya. Yang kelihatan berarti sekarang mengira temennya jin. Ya, beneran ibu. Di sini lebih daripada 50 CCTV. Ibu ini semua direkam oleh CCTV. Semuanya berinfrared semuanya. Ada infrarednya semuanya. Ada loncengnya, kalau ada apa-apa nanti bisa berbunyi. Iya, gedung 1 dan gedung 2 lebih daripada 50 CCTV. Nanti kalau pengen coba tengah malam datang ke sini, saya tunggu di luar pintu. Saya tunggu di luar, nanti biar masuk. Iya, nanti ada yang jauh-jauh. Itu dulu setiap item kita punya banner yang besar yang kayak di samping kiswah itu. Setiap item ada keterangan sehingga bapak-bapak atau ibu-ibu yang lansia itu bisa membacanya. Cuma karena bannernya sering terlipat sendiri, sering jatuh sendiri, takutnya nanti orang sedang keliling terlipat sendiri kan, takutnya deblak, tapi biarlah disimpan semuanya, jadi nggak ada yang ditampilkan. Kita bikinkan sertifikat terjemahan berupa bahasa Indonesia. Ya, kalau nggak percaya nanti tengah malam datang ke sini ya. Nanti saya tunggu di luar. Iya. Kemudian di sampingnya di ujung sana ada batu yang diduga kuat merupakan batu sijil. Apa itu batu sijil? Batu yang dibawa burung ababil. Dilempar kepada Raja Abraha dengan tentara gajah, sebagaimana firman Allah, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Satu batu berarti hampir setengah kilo, lebih dari 3,5 on satu batu. Iya, kok batu dari neraka kok nggak panas? Iya, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan daun-daun dimakan oleh ulat. Itu batu itu berfungsi hanya untuk menghancurkan Raja Abraha dengan tentara gajah. Kalau nggak, burung yang membawa sudah kosong. Kalau nggak, bumi ini juga akan hancur. Maka hadirin, jangan dicium, kita doa semoga dijauhkan dari api neraka. Takutnya kalau kita cium doer. Kemudian di sampingnya itu ada tasbih dari tulang unta yang ketika diteliti usianya ternyata 1400 tahun. Tasbih dari tulang unta. Ternyata diteliti lagi, tulang untanya sama dengan DNA-nya tulang untanya baginda Nabi. Singkat ceritanya, tasbih itu terbuat dari tulang untanya baginda Rasulullah SAW. Termasuk oleh sampai detik ini kalau pergi ke Kornes di Jeddah nanti ada tasbih dari tulang unta. Di Mekah Madinah juga ada. Harganya lumayan mahal. Tasbih tulang unta tuh harganya di bawah dari tasbih koka. Tasbih yang paling mahal tasbih koka, adiknya lagi itu baru tasbih tulang unta. Baru yang biasa ibu terima kalau datang ke tempatnya Habib kalau pulang umroh. Itu tasbih murahan itu. Ya, 3 real. 3 real ribu. Iya, sebuah 3 real. Ya, enggak Habib ya. Nanti yang perempuan dapat jubah-jubah, yang laki-laki juga dapat jubah. Tapi bayar. Ya, enak banget beliau jubah. Jubah sekarang paling murah 50.000. 50 Jokowi boleh, Anies boleh, Jokowi boleh. Sekarang orang-orang Arab pintar. Sekarang bahasanya bukan Jokowi aja. Anies, Jokowi ya, gitu. Ya. Kemudian yang ujung sana ada replika surat baginda Nabi yang dikirim kepada Raja Heraklius. Kami belum punya yang aslinya. Yang aslinya masih tersimpan di Museum Amman Jordan. Replika surat baginda Nabi dicantumkan di galeri 1 memberikan pelajaran penting buat kita semua, pentingnya menjaga adab. Apa saja yang berkaitan dengan baginda Nabi, kita penting menjaga adabnya. Ibu-ibu kalau membaca Simtud Duror, membaca kitab jangan taruh di bawah. Ya, termasuk ini pelajaran yang penting ketika baginda Nabi mengirim surat kepada Raja Heraklius. Suratnya itu diterima dengan baik. Akhirnya kerajaan Romawi diperlakukan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dihancurkan oleh Allah. Berbeda dengan kerajaan Persia. Suratnya malah disobek-sobek. Kurang ajar kan? Ditambah lagi utusannya dibunuh, lebih kurang ajar lagi, lebih biadab lagi. Ini pelanggaran dalam kode etik pengiriman surat. Maka apa yang terjadi? Kerajaan Persia dihancurkan seakar-akarnya, nggak ada bekasnya sama sekali sampai detik ini. Kalau kerajaan Romawi masih ada.
Nah, ini dimuliakan pelajaran yang menjaga adab itu penting. Nih, kemudian hadirin, ini lorong yang bagian sebelah sini. Nanti kita mau masuk ke ruangannya khusus. Setelah kita masuk, nanti kita langsung bertabaruk, memegang bahkan mencium daripada telapak kaki yang diduga kuat itu adalah telapak kaki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ibu bapak bergantian. Tujuan kita di sini dalam menangkap bertabaruk, pengen mengobati rasa rindu, pengen melihat bahkan mencium beberapa peninggalan baginda Nabi. Yang ini kalau ibu datang sendiri nggak dapat. Ini kesempatannya hanya diberikan kesempatan hanya rombongan-rombongan saja yang secara otomatis Kiai memberikan izin 3 item yang boleh dibuka, di antaranya hadirin akan bertabaruk dengan jejak telapak kaki yang diduga kuat milik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kalau ke Makkah Madinah ada wisata yang namanya Taif, ya, ada yang terjadwalkan, ada yang tidak terjadwalkan. Biasanya nanti akan diajak ke masjid yang dulu baginda Nabi singgah di tempat tersebut, leren atau istirahat dari kejaran orang-orang yang melempari beliau dengan batu sehingga kaki beliau berdarah. Beliau duduk bersandar, bekas sandaran beliau masih ada sampai detik ini. Mengapa demikian? Batu tidak akan mengeras kapan kekasihnya duduk di atasnya. Batu akan menjadi lunak kekasihnya duduk di atasnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga Allah beri kita berangkat ke sana. Ternyata kita punya jejak telapak kaki yang diduga kuat, ini adalah jejak telapak kaki baginda Rasulullah, dan hadirin akan dipersilakan memegang dan mencium secara bergantian. Rasakan pesan saya, memegang dan mencium lembut kakinya baginda Nabi yang lebih lembut daripada sutra dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dulu beberapa waktu yang lalu itu, mungkin 1 tahun yang lalu, masih diperbolehkan sama Kiai boleh memegang bahkan mencium daripada sepasang terompah baginda Nabi. Namun sekarang beliau tidak mengizinkan karena suatu hal itu, masya Allah, terompahnya baginda Nabi ini saking istimewanya, ketika baginda Nabi sowan langsung dengan Allah bila kaifin wala mithalin, tidak bisa kita bayangkan perjumpaan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah tidak perintahkan kepada baginda Nabi untuk melepas kedua serandalnya. Yang kami tahu, malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah tidak mampu menemani engkau, selangkah saya akan melangkah saya terbakar. Malaikat Jibril tidak diizinkan menemani baginda Nabi sowan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak perintahkan kepada baginda Nabi untuk melepas kedua serandalnya. Maknanya serandalnya tetap dipakai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami tahu di dalam surat Taha, Allah berfirman kepada Nabiullah Musa, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa." Hendaklah engkau melepas kedua serandalmu wahai Musa, engkau sedang berada di lembah suci, lembah tua. Nabi Musa disuruh sendalnya dilepas, tapi baginda Nabi sendalnya tidak dilepas. Itu banyak pengalaman rohani, termasuk saya. Dulu saya jomblo, dulu jomblo ya. Kemudian ada yang laku ini, masya Allah ini. Saya doa, ya Allah, pertemukanlah saya seorang wanita yang solehah, alimah, jamilah, hafidhoh, yang terpenting itu solehah dulu, alimahnya, hafidhohnya, baru jamilahnya, baru ghaniyahnya, baru istimewa dunia akhiratnya. Doa kepada Allah, ya, doa nggak apa-apa. Apa dapat yang sempurna, semua sudah sesuai dengan jatahnya masing-masing. Yang penting doa. Akhirnya Allah datangkan 6 wanita yang siap untuk dinikahi. Allah. Maka saya ingat kata Gus Asmi, cinta dalam istikharah. Maka istikharah. Ya, tadi istikharahnya 1000 kali baca surat Al-Ikhlas selama 3 hari 3 malam. Iya. Cuma 1,5 jam kok 1000 Al-Ikhlas itu sebentar. Selesai, ya, cinta dalam istikharah. Jangan diambil semuanya, dimarahin sama ibu nanti. Iya. Alhamdulillah, berkah daripada mencium terompah Rasulullah, 3 bulan di sini dapat wanita yang diidam-idamkan. Iya. Nggak jauh beda lah dengan pas mencium semari. Nah, hadirin yang mulia, kemarin saya doa. Tahun kemarin saya didoa. Ini karena saya agak melongkan karena nasinya lagi diproses. Ini nggak apa-apa. Iya, nasinya dalam proses, takutnya sudah selesai nasinya belum. Kan pekerjaan yang paling menjengkelkan itu kan menunggu. Tapi ada menunggu sang kekasih. Ini iya, kekasih baginda Rasulullah, kata yang jomblo. Kata yang sudah berkeluarga, tapi sang suaminya, sang istrinya. Bapak Ibu hadirin, tahun kemarin ini pengalaman rohani. Saya ceritakan kenapa? Bukan sebagai sombong atau berbangga diri, tahdus bin nikmah. Saya ini doa. Ketika tahun kemarin, saya itu lahirnya tuh tanggal 9 Oktober. Iya.
Saya tanggal 9 Oktober. Nah ini Bapak Ibu hadirin mungkin melihat saya ini seperti usia 20 tahun ya kayaknya. Sama-sama. Iya, ternyata saya ini berapa? Coba Mbak yang masih jomblo nanti biasa tebakannya agak melesetnya nggak terlalu jauh biasanya. Ini yang belakangnya ini yang biru, ibu biru belakangnya. Mbak, coba Mbak lihat saya usianya berapa tahun Mbak? Ini saya lagi molorin waktu biar tepat dengan iya. Karena 120 kotak dalam waktu 1 jam itu kan iya. Berapa tahun Mbak saya Mbak? 17. 17, Masya Allah. Sekarang ibu Bu Haji, umur saya ini berapa ya Bu Haji? 25, Masya Allah. Satu lagi, ibu yang bercadar. Nah, umur saya ini berapa Bu? 36. 27. Iya, Pak Haji, saya umur saya berapa Pak Haji? Iya, dilihat. Iya. Kira-kira aja nggak apa-apa Pak Haji. Iya, 28. Salah semuanya. Iya, saya ini 31. Iya. Kan? Aku dewe di bangkane si puji dewe. Ya Bapak Ibu hadirin sekalian, saya itu kelahiran 92. Saya pesantren di Al-Fatah tahun 2010. Saya baru 13 tahun di Tembolong untuk nama. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, saya saat itu saya mencium terompah Rasulullah karena kita pihak panitia akan diberi leluasa untuk memegang, bahkan mencium beberapa peninggalan, bahkan semuanya bisa kita pegang dan cium sambil doa. Ya Allah, dengan berkah terompah baginda Nabi, izinkan saya merayakan hari ulang tahun saya yang hari itu tepat bulan Maulid tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun kemarin itu pas lahir saya dengan tanggal 12 Rabiul Awal, hari Jumat malam Sabtu tanggal 8 malam 9 Oktober. Maka saya doa, ya Allah izinkan saya merayakan hari ulang tahun di depan kuburnya baginda Nabi yang hari itu hari ulang tahunnya baginda Rasulullah, yang hari itu hari kelahiran baginda Rasulullah. Dengan penuh kemantapan, ana inda dzanni abdi, kata Allah, saya mantap, saya pasrahkan kepada Allah. Cium doa, pasrahkan. Maka dirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian ada orang datang, Ustaz, silaturahim ke rumah saya Ustaz. Iya, silaturahim. Maka saya silaturahim. Nah bagus, ini ada hadiah dari saya, ini hadiah maulid buat Ustadz. Bahasanya Ustadz ini hadiah maulid dari saya. Kalau jenengan tahu, kalau kita pulang ke rumah orang habis tahlilan, ada yang biasanya overtango sama air kan, sama teh pucuk tuh. Nah, saya kira seperti itu karena wadahnya ya persis kayak gitu, yang biasa isinya overtango sama teh pucuk. Saya kira ini Ustadz hadiah maulid dari saya. Persis kayak teh overtango yang dimasukin dengan teh pucuk itu. Dibuka di rumahnya Ustadz. Saya buka di rumah isinya 40 juta. Iya. Terus beliau chat sama saya, Ustadz itu hadiah maulid berangkat umrah nanti tanggal 12 Rabiul Awal, sama-sama maulid di kuburnya Rasulullah. Maka tanggal 5 Oktober berangkat dengan travel Alfir dari Malang, tempatnya Habib Abdullah Ba'abud ya, dengan Maula Daulawiyah, Habib Soleh Maula Daulawiyah. Saya berangkat dari situ. Berangkat tanggal 5 Oktober 12 Rabiul Awal saya maulid Nabi di depan kubur Rasulullah. Iya. Kita kumpul bareng dengan Habib Syekh. Tidak bisa membuat maulid di Masjid Nabawi, bikin maulid di hotel. Bikin maulid di hotel di tempat yang luas. Nanti saya ajukan kalau bikin maulid, nanti semoga kita dipilih berangkat ke sana. Nanti kebun kurma Sayyidina, kebun kurma Bi'idek bisa bikin maulid di situ. Iya, amin ya rabbal alamin. Belum yang lain-lainnya. Saya minta seorang anak, Allah kasih anak. Ya Allah, saya pengen anak laki-laki yang dia akan menjaga adik-adiknya nanti. Ya, dikasih laki-laki. Iya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, nanti silakan doa. Walaupun belum bisa terompahnya Rasulullah, telapak kakinya doa. Ya, doa kepada Allah. Yang jomblo minta seorang wanita yang solehah, hafizah, alimah, da'iyah, boleh. Yang laki-laki, yang perempuan juga suami yang ganteng, tampan, rupawan, bisa asmi kayak bisa asmi ataupun kayak Habib Taufik juga boleh. Ya. Kalau yang sudah terlanjur bagaimana? Ya Allah. Ibu ada yang bertanya, Ustaz, kalau yang sudah nikah bagaimana? Ya Allah, berikanlah yang terbaik, apa yang telah Kau berikan yang kedua dan ketiga dan keempat. Iya. Kan doa kan boleh ya, boleh nggak doa? Masa nggak boleh?
Ibu senyumnya berat sekali. Iya, Ibu sekedar cerita karena saya lagi memperlambat nasi ini. Romo Kiai Bedila pada Al-Fatah Temboro ini ada namanya Gus Bet dengan Gus Fatah. Kiai sepuhnya ada dua. Gus Fatah itu kakaknya Romo Kiai Marfatullah, yang adiknya itu Gus Ubaidillah, Romo Kiai Ubaidillah Al-Ahram. Namanya Gus Bet. Kalau Gus Bet ini istrinya ada 4. Alhamdulillah. Iya, ini iya. Istrinya ada 4. Ibu kalau setelah lewat jembatan, ya setelah lewat jembatan itu dan kita kan ke kiri ya, itu ada gedung 4, semuanya 4 lantai semua. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Iya. Di bawahnya di bawah jembatan itu ada lorong bawah tanah untuk jalur ke istri ketiga dan keempat. Iya. Beliau punya anak sekarang 29. Masya Allah. 29. Sebelum usia 10 tahun semuanya sudah hatam Quran 30 juz di luar Quran. Masya Allah. Iya. Kemarin baru kelas 2 MI hataman 30 juz. 2 MI berarti umur 9 tahun. Iya. Beda Ibu kalau orang soleh, Habib juga beda. Nanti kalau Habib pengen yang kedua ketiga, Habib nggak ada kali yang ada juga. Soalnya yang pertama nggak ada ya, aman ya. Ada juga ternyata ada kalau ada pun senyum, nanti di rumah dikasih ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam artian apa? Orang-orang soleh itu jangan disamakan dengan kita yang masya Allah ini ya. Beda, itu benihnya itu menjadikan wali-wali Allah, hafid-hafid Quran. Maka jangan dilarang kalau dapat seorang kiai yang dapat yang kedua, yang ketiga. Ibu kalau dipengen yang kedua diterima kalau emang kiai yang soleh yang dekat dengan Allah. Nanti dikit barokahnya. Ada yang daftar? Dalam artian seperti ini Ibu. Ini apa namanya? Itu tadi kita tabaruk doa ya. Nanti saya minta tolong doa, yakin doanya dikabulkan. Karena banyak pengalaman. Kalau kita ceritakan sampai subuh nggak selesai, nanti dibayar kita tambahan sama bisnya, kasihan. Iya. Lanjut nanti Ibu akan memegang dan mencium kain penutup kuburnya Nabiullah Yusa, Nabi yang mendampingi Nabi Musa ketika bersama Nabi Khidir. Di sampingnya nanti Ibu silakan pegang, cium dan doa. Nabi Yusa bin Nun siapa? Nabi yang mendampingi Nabi Musa ketika bersama Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Iya. Ya Allah diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Setelah itu nanti kita akan melihat sepasang terompah baginda Nabi. Kita juga akan melihat ada kain potongan daripada kayu siwak yang diduga kuat milik baginda Nabi. Kita akan melihat ada butiran tanah makom yang begitu sangat lembut, ternyata itu adalah tanah kubur baginda Nabi yang didapatkan di zaman Daulah Utsmani. Harapannya Allah pilih kita ziarah baginda Nabi. Kemudian kita juga akan melihat di sebelah sana apa itu? Kita akan melihat di situ ada potongan kayu siwak baginda Nabi dan potongan kain sorban baginda Nabi. Kita juga akan melihat ada darah bekam baginda Nabi dan cairan keringat baginda Nabi, dan telah dibuktikan keringat dan darah beliau lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Darahnya baginda Nabi wangi, kemudian keringatnya baginda Nabi wangi, sehingga seorang penyair sebutkan khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Jadi baginda Nabi itu diciptakan oleh Allah seolah-olah beliau apa yang mau, ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen seperti ini, sempurna, nggak ada aibnya sedikit pun. Semoga lebih kita mimpi jumpa beliau, amin. Ya hadirin, kita akan melihat ada 3 helai janggut baginda Nabi, 1 helai rambut baginda Nabi, dan 3 helai rambut baginda Nabi. Telah dibuktikan dan jenengan lihat secara langsung rambutnya beliau ini bercahaya. Sehingga seorang penyair menyebutkan ketika seorang masuk ke rumah kemudian baginda Nabi singgah ke rumah tersebut, maka akan menjadi bercahaya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muntaja ila suji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil fatih. Jadi rambutnya baginda Nabi bercahaya. Ketika rumah disinggahi baginda Nabi langsung bercahaya tanpa butuh lentera. Orang sakit dijenguk baginda Nabi sembuh seketika. Semoga yang punya penyakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, hadirin lihat dari sisi kanan kiri rambut baginda Nabi. Rambutnya baginda Nabi terus tumbuh memanjang. Buktinya padahal sudah dipotong, tapi ujungnya terus mengerucut dan mengeluarkan cahaya. Lihat dari sisi kanan dan kiri dengan jelas. Hadirin akan melihat kilauan rambut baginda Rasulullah SAW.
ibu bapak kan berkilauan juga kan, tapi warnanya Putih. putih. Iya, beda kalau Rasulullah bukan putih berkilauannya. Kemudian hadirin, ujung sebelah sana ada jubah lapisan luar, diduga kuat milik Sayyidah Fatimah, putrinya baginda Rasulullah. Hadirin perhatikan dengan seksama. Jubahnya Sayyidah Fatimah itu mencontohkan wanita solehah. Iya. Bagaimana? Yang pertama, penuh dengan kesederhanaan. Iya. Gak pernah sih tanya Sayyidah Fatimah apa namanya, pemakai perhiasan dari ujung lengan sampai ke ujung ini sambil digerak. Enggak. Beliau jubahnya penuh dengan kesederhanaan. Yang kedua, contoh wanita muslimah di dalam berpakaian. Apa? Besar, lebar, dan longgar. Bukan semakin ketat dan semakin ini beliau ini memberikan contoh kalau berpakaian tuh yang lebar, yang longgar. Hikmahnya apa? Supaya tidak menampakkan lekuk tubuhnya beliau. Karena Sayyidah Fatimah disebutkan salah satu calon pimpinan wanita di surga. Nanti termasuk tanda hari kiamat, wanita itu akan berpakaian tetapi tidak seperti berpakaian, saking ketatnya sehingga menampakkan bentuk tubuhnya. Jadi keberadaan dia mempercepat datangnya hari kiamat. Iya, maka jangan berpakaian yang ketat ya putri-putri yang ukti-ukti ya. Iya, sang suami, sang calon imam akan menanti dengan kesolehanmu, ya, dengan kesolehahanmu. Maka jangan terlalu, insyaallah ya ibu-ibu juga, ya. Siapkan kecantikannya buat sang suami di rumah. Jangan sampai ketika pulang ke rumah, suaminya pulang dari tempat kerjanya masih bau terasi, salahnya. Ya Allah, jangan. Giliran kondangan, masya Allah 2 jam 3 jam nggak selesai bedakan. Kena keringat, hilang semua itu. Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, nanti di sampingnya ibu-ibu boleh melihat, sedang Habib yang lain nggak boleh. Itu rambutnya Sayyidah Fatimah, yang belakangnya ibu-ibu dan Habaib. Yang laki-laki nggak boleh melihatnya. Rambutnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala. Setelah itu hadirin, ibu akan kami persilakan masuk ke dalam Ka'bah untuk memegang dan mencium tongkatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tongkat yang ada di tempatnya akan kami masukkan ke dalam Ka'bah supaya kita lebih merasakan, merenungi lagi, sehingga hadirin akan dipersilakan memegang tongkat yang diduga kuat milik baginda Nabi. Rasakan memegang dan mencium lembut tangan baginda Nabi. Rasakan kita yang akan digandeng tangan kita dengan baginda Nabi masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan baginda Nabi kemudian malaikat berkata, ya Rasulullah itu bukan golongan engkau ya Rasulullah, sehingga tidak diterima. Nauzubillah, alhamdulillah. Nanti hadirin silakan pegang, cium dan tongkat, cium dan pegang tongkat baginda Nabi di dalam Ka'bah. Setelah itu silakan keliling. Di sana ada karpet sajadah Masjid Nabawi berwarna merah. Di sana ada karpet sajadah Masjid Nabawi berwarna hijau. Di sana ada karpet sajadah Masjidil Haram berwarna hijau. Karpet-karpet itu kami dapatkan dari Mekah Madinah. Memberi harapan semoga Allah pilih kita segera. Kemudian saya ini doa Bu, ketika melihat replika Ka'bah itu, ya Allah izinkan saya melihat yang aslinya ya Allah. Saya rindu ya Allah. Allah pilih 3 kali, baru 3 kali berangkat umroh. Iya, saya ini anaknya galangan bin galangan, nggak punya apa-apa. Tapi Allah pilih berangkat baru 3 kali ya. Setahun 2 kali berangkat umroh. Kenapa? Doa kepada Allah, itu pasrah kepada Allah. Allah Maha Kuasa. Ingat, jangan sekali suudzon kepada Allah, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat replika makam Ibrahim, ya Allah, pilih saya doa di depan makam Ibrahim ya Allah. Pilih saya doa di depan pintu Ka'bah. Pilih saya doa untuk mencium Hajar Aswad. Pilih saya ibadah haji dan umrah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti ibu bapak hadirin ada benda unik, satu batu cincin berlafadzkan Allah, itu dari Indonesia, itu alami. Yang satunya satu biji beras bertuliskan surat Al-Ikhlas. Beras yang kita makan, bukan kita beras yang kita makan, beras yang kemudian dimasak jadi nasi, tapi ini masih beras. Beras ini bertuliskan Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu biji beras bertuliskan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Tenang orang Ustaz iki. Boten ngandel, boten percatet, tinggal iki ya Mbak. Nah nggih. Pun disukani kaca pembesar. Kalau punya HP, nyalakan HP-nya, letakkan di atas kaca pembesar, kemudian di zoom. Berasnya namanya beras basmati. Ya, kalau pernah nasi kebuli, makan nasi kebuli, tapi pernah menyajikan nasi kebuli sekali-kali Bib. Iya, beras 1 kilo 90.000. Iya, sekali-kali aja Bib. Jangan sering Bib. Tekor nanti Bib. Beras basmati itu Bu, 1 kilonya 90.000. Berasnya agak besar, agak lebar. Beras ini bertuliskan Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya di satu beras. 2 ayat pertama yang dapat dilihat, 2 ayat sisanya ada di bagian bawah. Kalau nggak percaya, goyang-goyang sendiri nanti dapat 2 ayat bagian bawahnya. Berasnya berwarna putih bertinta hitam, cairan kuning itu cairan pengawet. Kami dapatkan dari negeri Iran. Di bumi ini cuma hanya ada 4 beras yang bertuliskan surat Al-Ikhlas. Kemudian di sampingnya lagi
Ada batu cincin yang berasal dari sumur Madian, sumur yang menceritakan kisah Nabi Musa membantu putrinya Nabi Shu'aib ketika mengambil air untuk gembala-gembalanya. Ternyata sumur yang tertutup batu yang sangat besar, tidak bisa digeser kecuali oleh 10 orang. Nabi Musa menggeser dengan 2 tangannya. Laki-laki itu kuat. Saya ini beratnya 42 kilo. Iya, saya ini langsung dulu. Iya, saya langsung. Tapi istri saya yang beratnya 68 kilo, saya kuat angkat. Iya. Iya, minimalnya tuh ya berat badan nggak apa-apa lah, yang ringan, yang penting lebih dari itu bisa diangkat. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan Nabi Musa tuh jagoan. Satu kali jab, satu kali pukul, itu namanya jab kalau kita dalam dunia boxing itu. Nabi Musa tuh bisa menjatuhkan lawan sampai negeri akhirat. Satu kali pukul Nabi Musa itu. Maka laki-laki itu latihan. Jangan dipukul, pukulannya, masa gitu, bukan laki-laki itu namanya. Iya, kemudian hadirin di sampingnya itu hadirin akan melihat ada batu fondasi Ka'bah. Harapannya Allah beri kita berangkat. Amin, amin. Bagian daripada Syazarwan, daripada batu-batu fondasi Ka'bah. Kemudian replika makam Ibrahim, replika Hajar Aswad, replika pintu Ka'bah. Jangan lupa nanti ketika doa di Multazam, doakan kami bibah. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ketika mencium Hajar Aswad juga, itu doanya makbul. Di antara fadilahnya nanti akan menjadi saksi nanti di akhirat nanti, termasuk dosanya akan berguguran seperti anak baru lahir dari perut ibunya. Itu kalau memungkinkan. Kalau Habib oke. Kalau ibu-ibu jangan terlalu memaksakan diri. Saya pengen mencium Hajar Aswad pokoknya. Kecuali kalau ibu pengen mendengarkan setelah sholat shollu alal alwat. Nah, ada orang itu terlalu berambisi mencium Hajar Aswad. Setelah sholat zuhur ada pengumuman shollu alal amwat. Jamaahnya Habib meninggal ketika mencium Hajar Aswad. Ternyata terlalu memaksakan diri. Kalau melihat kondisinya mampu, silakan. Kalau tidak, mundur. Minimal yang mencium rukunnya mani. Nanti yang kalau laki-laki membawa istrinya ajak mencium rukun yamani. Sekarang pura-pura mencium Hajar Aswad. Ibu yang sudah punya rumah Hajar Aswadnya dicium. Iya, suaminya maksudnya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, doa di Multazam. Kemudian ada replika talang emas. 3 hari yang lalu kakak saya di Mekah, saya punya kakak 7 tahun di Mekah, itu mengabari hujan di sana di Mekah, alhamdulillah. Jadi nanti kalau hujan-hujanan, air yang tertampung di atas Ka'bah akan jatuh lewat talang emas, termasuk air yang barokah. Iya, maka hujan-hujanan ketika nyampe di sana. Kalau sakit jangan maksakan diri, lihat kondisi. Kemudian doa dan sholat di dalam Hijr Ismail. Di samping Ka'bah itu ada peci berwarna merah, peci peninggalan Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani, keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, torikohnya Naksabandi. Pada pesantren Al-Fatabib ada torikohnya kami Naksabandiyah. Kami mendapatkan sanad dari Yai Khalid Mahmud Khalid Umar. Dia punya guru namanya Bayai Ghazali Kertan. Dia punya guru namanya Bayai Muhajir yang ada di Sindrosmo. Sindrosmo dari Surabaya. Terus sampai Syekh Bahauddin Naksabandi yang kuburnya di Sab'ah yang ada di Bukhara. Al-Haqqani belum. Iya. Cuma kami punya peninggalannya beliau ini. Iya. Kemudian di sampingnya ada 2 tongkat peninggalan Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, dan yang tongkatnya peninggalan Mbah Kaji Siddiq, ayah pendiri Pondok Al-Fatah. Saya mondok tahun 2010, santri masih 11.000. Sekarang 2023 santri sudah 25.000. Jadi santri putri itu ada 9.000. Maka saya setiap kali lewat di Pondok Putri, ya Allah di manakah jodoh saya? Iya, karena ada pondok tahfidz, ada pondok formal. Di tahfidz kah apa di formal kah? Ada dua-duanya kah? Ternyata betul dua-duanya. Karena pernah dua-duanya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, 25.000 santri, 9.000 santri putri, 16.000 santri putra. Kurang lebih dari 10 negara sampai 15 negara. Mulai dari Indonesia, Thailand, Kamboja, Brunei, sampai Malaysia, sampai ke Cina, sampai ke Sudan, ke Aljazair, Palestina. Kemudian juga ada yang dari Yaman, ada yang juga dari Amerika, ada juga dari Cina. Iya. Bahasanya apa? Kuit Inggris no jalaran. Jangan pengen pinter bahasa Arab moro, orang jedah. Langsung sebulan fasih bahasa Arab sampai digaya-gaya. Assalamualaikum. Jangan mau apa? Assalamualaikum. Akhirnya tuh kemudian terakhir nanti di ujung sana, ya nanti kita akan foto bareng di depan pintu Ka'bah. Kita foto bareng di depan Ka'bah. Nanti kita akan foto bareng di rumahnya Rasulullah. Iya. Di gedung 2
ada rumahnya Rasulullah, nanti silakan kita kumpul bareng di situ sambil bercerita rumah Rasulullah, foto bareng. Habib minta selfie buat kenang-kenangan, oke ya. Nanti juga saya minta selfie. Ya kalau saya selfie ini HP-nya harus yang mahal karena saya sudah jelek. Kalau HP-nya jelek, tambah jelek. Ya. Maka dengan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baru nanti agendanya Habib kita sholat di atas ya. Oh sholat di sini, masya Allah. Nanti sholat di depan Ka'bah. Harapannya kita sholat bentukan di Ka'bah sana. Amin. Iya. Nanti usahakan jangan bersentuhan sehingga tidak batal. Kalaupun batal silakan naik ke atas lagi. Nanti kita maghrib isya dengan jamak takdim atau takhir ya. Takhir. Karena waktu kita lumayan di sini kalau melihat waktu isya itu kurang lebih jam 7 kurang lebih 15. Jadi nanti kita niatnya jamak takhir. Sekarang udah waktu maghrib, masing-masing niat ya Allah saya niat jamak takhir. Lalu saya diakhirkan dengan isya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Silakan semuanya berdiri. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jamaah dari Kota Malang, rombongan Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pada sore hari ini berkunjung bersama di Museum Galeri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pesantren Al-Fatah Terborong. Alhamdulillah, semoga hajat kita semua, niat semua dijabah oleh Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir sudah kegiatan Tour Haul Solo 2023. Semoga kita semua mendapat barokah dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
Dan di tahun-tahun berikutnya kita bisa hadir untuk istiqomah pada Haul Solo. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.